Hai pemirsa, pekan lalu pasar saham ditutup beragam. Dow Jones mengalami kerugian 0,1%, sementara indeks acuan lainnya S&P 500 dan Nasdaq mencetak hasil yang lebih baik. Para investor tidak terburu-buru untuk membuat perakiraan kebijakan moneter Fed berdasarkan laporan ekonomi yang diterbitkan. Misalnya, laporan non-farm payrolls dapat mempengaruhi sentimen pasar secara signifikan. Namun itu tidak terjadi. Mungkin reaksi pasar diredam karena musim liburan. Trader yang tersisa tampaknya percaya pada ketahanan ekonomi Amerika Serikat. Mereka yakin akan mampu membaik meskipun terjadi kenaikan suku bunga yang agresif dan rekor inflasi. Selain itu, banyak spekulan cenderung berpikir bahwa inflasi telah meningkat. Pembuat kebijakan Fed menyarankan untuk tidak mengambil kesimpulan karena trader dapat tertipu oleh tanda-tanda palsu perlambatan inflasi. Hal ini telah terjadi berkali-kali. Pekan ini, para pelaku pasar sedang menunggu data inflasi. Jika angka turun lebih dari yang diperkirakan, kemungkinan kenaikan suku bunga agresif yang ketiga akan berkurang. Akibatnya, selera resiko akan kembali. Rupanya pembicaraan tentang kenaikan suku bunga akan berdampak signifikan pada pergerakan pasar minggu ini. Saksikan ulasan video kami sampai akhir dan tinggalkan komentar di bawah. Mari kita mulai. Pekan lalu cukup penting. Selain mengantisipasi laporan ekonomi yang krusial, para trader juga menilai resiko geopolitik. Ketegangan meningkat menjelang perjalanan Nancy Pelosi ke Taiwan. Pasar dapat menjadi fluktuatif, setidaknya untuk waktu yang singkat. Namun demikian, ketegangan geopolitik atas Taiwan mereda dengan cepat, dan peristiwa ini tidak terlalu menjadi perhatian para trader. Mereka praktis tidak memperhatikan latihan militer Cina di dekat Taiwan dan upaya Washington untuk mencegah hal ini atau setidaknya untuk memprotes. Namun ini tidak berarti bahwa resikonya telah hilang dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena hubungan antara Cina dan Amerika Serikat tetap tegang, lebih baik untuk tidak mengabaikan resiko ini. Tentu saja mereka tidak akan mempengaruhi sentimen pasar, namun mereka mungkin sedikit membatasi optimisme dalam waktu dekat. Laporan non-farm payrolls yang dirilis pada akhir pekan juga tidak menggugah Wall Street. Angka tersebut secara signifikan melampaui perakiraan. Ekonomi menambahkan 500.000 pekerjaan baru versus angka konsensus 250.000. Jadi, laporan ini pasti memberikan bahan pemikiran dan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Laporan pasar tenaga kerja membantu para analis membuat perakiraan jangka panjang tentang kebijakan moneter Fed. Perusahaan terus menaikkan upah. Jika upah terus tumbuh, perusahaan cenderung menambahkan biaya output ke harga. Hal ini akan merangsang daya beli dan permintaan. Akan tetapi, hal ini juga dapat mendorong tekanan inflasi. Inilah mengapa Fed sangat mungkin untuk melakukan lebih banyak kenaikan suku bunga. Setelah laporan ini, kemungkinan kenaikan suku bunga 75 basis poin meningkat dengan tajam menjadi 66% dari 29%. Setelah perilisan data NFP pada hari Jumat, trading di Wall Street beragam. Dow Jones naik lebih dari 70, sementara S&P 500 dan Nasdaq masing-masing turun 0,2% dan 0,5%. Hasil mingguan justru sebaliknya. Dow mengalami kerugian kecil setelah tetap hampir berada di level pembukaan. Dilihat dari pergerakan awal pekan, tren naik mungkin terjadi. Dow Jones memulai pekan ini dengan kenaikan serta indeks saham lainnya. Para investor merevisi prospek pengetatan kebijakan moneter. Di satu sisi, Bank Sentral kemungkinan besar akan tetap berpegang pada pengetatan agresif. Pejabat Fed telah menyatakan berulang kali bahwa prioritas utama adalah untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, regulator hampir tidak akan menaikkan suku bunga sampai inflasi mencapai target 2%. Para investor memperkirakan inflasi akan mencapai target ini dalam 6-12 bulan ke depan. Jika demikian, Fed harus menaikkan suku bunga hingga akhir tahun depan. Akan tetapi hal itu dapat berdampak negatif pada pertumbuhan PDB. Para trader percaya bahwa Fed akan menghentikan pengetatan kebijakan moneter segera setelah ada sinyal perlambatan inflasi. Dengan demikian, akan ada beberapa kenaikan suku bunga lagi. Ekspektasi inflasi konsumen Amerika Serikat untuk tahun depan turun menjadi 6,2% dari 6,8% pada bulan Juli. Ini merupakan angka terendah dalam 5 bulan. Ekspektasi inflasi untuk 3 tahun mendatang turun menjadi 3,2% dari 3,6%. Setelah data pekerjaan yang kuat, para investor menunggu laporan inflasi dengan was-was. Pada bulan Juli, indeks CPI diproyeksikan akan turun menjadi 8,7% dari 9,1%. Jika demikian, ini akan menandakan bahwa inflasi telah mencapai puncaknya. Regulator kemungkinan akan menaikkan suku bunga berdasarkan rencana awal, karena inflasi harus terus turun.
Pekan lalu, para pembuat kebijakan mendukung kenaikan suku bunga 50 basis poin. Beberapa harga komoditas sudah mulai turun. Saat ini masalah utamanya adalah pasar perumahan, di mana hampir tidak ada perbaikan. Indeks CPI merupakan indikator penting. Untuk tujuan ini, perilisannya pasti akan mempengaruhi pergerakan pasar. Indeks S&P 500 mengakhiri pekan lalu dengan kenaikan meskipun tidak signifikan. Inilah mengapa terlalu dini untuk membicarakan pembalikan tren. Indeks diperdagangkan di dalam kisaran yang sama. Akan tetapi, indeks mampu menembus melalui level resistance yang kuat di 4.139 dan mendekati level resistance jangka panjang di 4.180. Level ini memisahkan tren bullish dari bearish. Penembusannya dapat memfasilitasi tren bullish jangka panjang pada S&P 500. Saat ini indeks bergerak dalam zona resistance 4.090 sampai 4.160. Jika sentimen pasar tidak berubah, pekan ini ada kemungkinan besar pembalikan tren naik. Indeks diperkirakan akan melayang di kisaran 4.300 sampai 4.360. Namun skenario bearish tidak dapat dikesampingkan. Dilihat dari indikator teknikal, S&P 500 saat ini menyeimbangkan antara pasar bear dan bull. Jika aset bear menguat, mereka dapat mendorong indeks menjadi 3.750. Nasdaq 100 yang berteknologi berat mencatat kenaikan terbesar pekan lalu dibandingkan dengan indeks lainnya. Para investor saat ini khawatir tentang seberapa tinggi indeks dapat naik. Mereka mengajukan pertanyaan seperti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah ini jebakan atau awal dari pasar bull? Jika dalam pertengahan Juni, para trader lebih fokus pada pembentukan bagian bawah di pasar saham, saat ini mereka lebih memilih untuk duduk di sela-sela. Ada kemungkinan tinggi dari pergerakan ke bawah karena para investor memperkirakan pengetatan moneter lebih lanjut. Beberapa analis menginterpretasikan komentar Jerome Powell pada pertemuan bulan Juli sebagai petunjuk pada sikap yang lebih lembut yang memicu rally. Pemulihan berbentuk V dalam saham yang biasa digunakan investor tidak mungkin terjadi kali ini. Terlepas dari statistik makro yang dapat mempengaruhi keputusan kebijakan moneter Fed, saham juga bereaksi terhadap laporan pendapatan. Namun musim pendapatan akan segera berakhir. Secara keseluruhan, hasil kuartalan cukup positif. Misalnya, 56% perusahaan termasuk dalam indeks S&P 500 mengungkapkan hasil pendapatan mereka dengan 73% melampaui perkiraan para analis untuk EPS dan 66% untuk pendapatan. Berkshire Hathaway dan Walt Disney akan mengungkapkan laporan kuartalan mereka pekan ini. Sekian untuk saat ini, berlangganan di channel kami dan pantau terus perkembangan pasar. Sampai jumpa.